Lebaran sebentar lagi. Biasanya ada banyak hal yang kita anggap wajib dibeli buat menyambut hari raya. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau beberapa dari ini sebenarnya nggak perlu-perlu banget? Atau jangan-jangan ini cuma kebiasaan turun-menurun yang bikin kantong kita jebol tanpa alasan? Nah, 5 barang ini cuma tren doang pas lebaran. Yang sering dibeli saat lebaran, tapi sebenarnya cuma bikin dompet tipis. Cepat sadar dan jangan sampai terkecoh. Satu, baju lebaran baru. Siapa sih yang setiap lebaran gak beli baju baru? Wah, kamu hebat. Lebaran identik dengan baju baru. Banyak orang merasa kalau nggak pakai baju baru, rasanya kayak ada yang kurang. Tapi, apakah ini benar-benar perlu? Faktanya, harga baju menjelang lebaran biasanya naik karena tingginya permintaan. Banyak orang cuma pakai baju lebaran sekali. Setelah itu jarang dipakai lagi. Padahal, kita bisa mix and match baju lama biar tetap kelihatan fresh tanpa harus keluar banyak uang. Untuk solusi hematnya, kamu bisa coba cek lemari dulu. Mungkin masih ada baju yang jarang dipakai dan bisa dijadikan outfit baru. Kalau memang mau beli, pilih yang bisa dipakai untuk acara lain juga, bukan hanya buat lebaran. Nah, daripada beli baju mahal, lebih baik uangnya ditabung atau digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Yang kedua, parcel lebaran mewah. Bagi-bagi parcel memang jadi kebiasaan di momen lebaran, apalagi buat saudara atau rekan kerja. Tapi kadang kita terlalu fokus pada gengsi daripada esensi. Sebelum kamu memberi parcel, harus sadari hal ini. Yang pertama, memberi parcel dengan kemasan mewah seringkali harganya jauh lebih mahal daripada isinya. Banyak orang beli parcel karena biar nggak malu atau biar kelihatan keren, bukan karena benar-benar ingin berbagi. Setelah lebaran, parcel sering kali dibiarkan menumpuk. Bahkan isinya bisa kadaluarsa sebelum sempat dimakan. Jadi gimana solusinya? Bikin parcel sendiri. Dengan budget yang sama, kamu bisa dapat isi lebih banyak dibanding beli parcel jadi. Fokus ke kualitas isi daripada kemasan luar yang mahal. Lebih baik lagi kalau misalnya parcel yang kamu kasih kemasan luarnya bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kalau kamu mau lebih personal, kasih hadiah sederhana seperti makanan buatan sendiri atau kartu ucapan dengan tulisan tangan. Yang ketiga, kue kering berlebihan. Nastar, kastengel, putri salju. Kayaknya kurang lengkap kalau nggak ada ini di meja tamu saat lebaran. Tapi seringkali kita beli atau bikin kue kering dalam jumlah yang berlebihan. Dan selain itu, harga kue kering cenderung naik drastis menjelang lebaran. Lalu banyak kue yang akhirnya nggak kemakan dan terbuang percuma. Dan beberapa orang bahkan beli lebih banyak hanya untuk tampil mewah saat tamu datang. Nah, untuk solusi hematnya, kamu bisa beli secukupnya. Hitung kira-kira berapa tamu yang akan datang. Jangan sampai mubazir. Kalau memungkinkan, lebih baik buat sendiri. Selain lebih hemat, rasanya juga bisa disesuaikan dengan selera. Alternatif lain, siapkan cemilan sederhana yang lebih sehat dan tahan lama, seperti buah kering atau kacang panggang. 4. Peralatan rumah tangga baru. Jelang lebaran, tiba-tiba banyak yang mendadak ingin beli sofa baru, karpet baru, bahkan alat makan baru. Apakah ini benar-benar perlu? Padahal kan harga perabot sering kali naik sebelum lebaran karena tingginya permintaan. Banyak orang FOMO pengen beli. Banyak orang mengganti perabot hanya demi estetika, bukan karena benar-benar rusak. Barang baru ini malah jarang dipakai atau bahkan jadi mubazir. Solusi hematnya, kalau perabot lama masih bagus, cukup bersihkan atau dekor ulang supaya terlihat segar. Pertimbangkan apakah barang baru benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat. Daripada ganti perabot, coba fokus ke dekorasi kecil seperti ganti sarung bantal atau menata ulang ruangan. Yang kelima, uang baru untuk THR. THR itu penting, tapi apakah harus selalu dalam bentuk uang baru? Banyak orang rela antri panjang di bank atau bahkan bayar jasa penukaran hanya demi mendapatkan uang baru. Nah, faktanya, menukar uang baru di jasa tidak resmi bisa kena biaya tambahan yang cukup besar. Padahal anak-anak atau penerima THR sebenarnya lebih peduli dengan jumlahnya, bukan apakah uangnya baru atau lama. Uang lama juga sah dan tetap bisa digunakan. Solusi hematnya, kalau memang ingin uang terlihat rapi, cukup setrika uang lama dengan suhu rendah supaya lebih mulus. Fokus ke nominalnya, bukan tampilan fisik uangnya. Daripada buang waktu dan uang buat tukar uang baru, lebih baik manfaatkan THR untuk hal yang lebih produktif.
Lebaran seharusnya jadi momen kebersamaan dan berbagi kebahagiaan, bukan ajang pamer atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang nggak perlu. Nah, sebelum belanja Lebaran, coba tanya dulu ke diri sendiri. Apakah ini benar-benar dibutuhkan? Apakah ada alternatif yang lebih hemat? Apakah pembelian ini sesuai dengan kondisi keuangan kita? Nah, kamu sendiri yang tahu jawabannya. Dengan lebih bijak dalam mengelola keuangan saat Lebaran, kita bisa menikmati hari raya tanpa stres finansial setelahnya. Setuju? Yuk share pengalamanmu di kolom komentar ya.